Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pauji. Saya dari kelas akuntansi karyawan A. Saya di sini akan mengerjakan tugas komputer bisnis, yaitu menganalisis saham, membeli saham, dan menjual saham. Analisis saham. Analisis saham dibagi menjadi dua, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental yaitu fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kinerja keuangan. Sebagai pakar pendapat teknis, analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dan memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Analisis fundamental perusahaan. Secara umum, analisis fundamental ini melibatkan banyak sekali data variabel yang harus dianalisis, di mana beberapa di antara variabel tersebut yang cukup penting untuk diperhatikan yaitu pertumbuhan pendapatan, rasio laba terhadap saham yang beredar, rasio pertumbuhan EPS, rasio harga saham terhadap laba per lembar saham, rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan, rasio harga saham terhadap penjualan, rasio harga saham terhadap nilai buku, rasio hutang perseroan, dan margin keuntungan bersih. Menghitung rasio. Menghitung kondisi perusahaan biasanya dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio secara garis besar dibagi dalam 5 kategori utama, antara lain yaitu keuntungan, harga, likuiditas, daya ungkit, dan efisien. Kedua adalah analisis teknikal. Analisis teknikal yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren atau suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model dan dasar, misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar dan intrapasar, siklus, ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Analisis teknikal dikenal secara luas di antara para pedagang saham dan para profesional di bidang keuangan. Namun dalam dunia akademis dianggap sebagai pseudosains. Dalam pasar valuta asing, analisis teknik ini lebih banyak digunakan para praktisi dibanding penggunaan analisis fundamental. Beberapa studi internal mengindikasikan bahwa aturan perdagangan teknikal ini dapat menghasilkan imbal hasil yang konsisten pada periode tahun 1987. Kebanyakan penelitian akademis menitik beratkan
pada sifat alamiah dari posisi anomali dari pasar mata uang. Terdapat spekulasi bahwa anomali ini terjadi sebagai akibat dari adanya intervensi bank sentral. Nah, terus di sini kita akan mencoba menjual dan membeli saham di aplikasi Stockbit dan RTI. Kita coba dulu di aplikasi Stockbit. Di sini kita akan mencoba untuk membeli saham di Bank BCA. Nah, selanjutnya kita klik ini, kita pilih buy order lot, kita untuk lotnya kita angkat tadi, klik order, next, selesai. Nah, di sini statusnya rejected karena bukan waktu untuk pasar buka. Nah, di sini kita coba untuk menjual saham, kita klik terus kita klik sell, kita akan menjual 12 lot, sell, next. Di sini sama ya, statusnya rejected dikarenakan untuk jual beli saham jam segini itu belum bukanya jam 6 sampai jam 12 pagi, terus sesi 2 jam 12 sampai jam 4 sore. Terus kita akan coba di aplikasi RTI. Sini kita akan coba membeli di RI. Kita akan coba membeli ini. Nah, setelah beli kita akan coba menjual di kita akan dijual, kita akan jual 9 lot.
Ya, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.